Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyati ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Para pemirsa yang sedang menjalankan ibadah puasa, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya melalui tayangan ini menjelaskan sedikit yang berkaitan dengan perbuatan kita, yaitu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di momentum Ramadan ini, semuanya pasti berharap ibadah yang dilakukan oleh kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengharapkan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah bahwasanya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh setiap hamba agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka tidak ada kebaikan dalam ibadah tersebut. Di sini saya ingin mengajak kepada para pemirsa yang sama-sama berharap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala menyimak hal-hal apa saja yang menjadi syarat diterimanya amal seorang ibadah. Ibadah sendiri adalah mempunyai makna adalah segala sesuatu yang disenangi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Ketika seorang itu beribadah kepada Allah, ia memang berniat untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadahnya itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu tertentu itu yang pertama adalah iman. Syarat yang pertama yang harus terpenuhi agar ibadah seorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah harus beriman, harus punya iman di dalam dirinya. Karena dengan iman meyakini bahwasanya apa yang ia lakukan adalah benar-benar anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan anjuran dari Allah, maka ia yakin bahwasanya itu adalah anjuran dari Rasulullah SAW. Yang kedua syarat diterimanya amal seorang ibadah, ibadahnya seorang adalah yang kedua adalah ikhlas lillahi taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat keempat. Ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tunaz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah kepada Allah dan ikhlas, mentaati semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, menjalankan agama dan juga melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus, agama yang benar.
Yang kedua sudah jelas bahwasanya syarat kedua adalah ikhlas lillahi ta'ala. Tidak boleh kita melakukan ibadah apalagi di bulan Ramadan karena ingin dipuji atau ingin dipuja-puji oleh orang lain. Tapi ingat, ibadah yang Allah terima di antara syaratnya adalah harus ikhlas lillahi ta'ala. Yang ketiga adalah ittiba. Apa ittiba? Yaitu adalah segala ibadah harus ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus berlandaskan ilmu, harus berlandaskan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh paling gampang adalah tentang salat. Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Yang artinya Rasulullah bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku salat," kata Rasulullah SAW. Namun zaman sekarang tidak mungkin kita melihat Rasulullah salat, tapi kita melihat dengan cara membaca kitab-kitab hadis-hadis yang dibawakan oleh para ulama terdahulu yang menjelaskan bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa beriman yang sama-sama mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 syarat diterimanya amal seorang hamba. Yang apabila kita memenuhi 3-tiganya, insyaallah amal perbuatan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan puasa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan amal yang kita lakukan. Mudah-mudahan penjelasan singkat saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan semata-mata dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya maka semata-mata karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.